intens investigasi, kasus kematian Vina dan Eki makin menjadi pusat perhatian publik. Usai Linda yang dianggap kunci saksi kematian Vina karena lewat kesurupannya dianggap telah membuka tabir kematian Vina. Semula disebutkan kematian Vina disebabkan kecelakaan tunggal, hingga diketahui bahwa sebenarnya disebabkan oleh perlakuan keji dari segerombolan geng motor di Cirebon. Dan usai 8 tahun dianggap sembunyi karena adanya intimidasi, akhirnya sosok Linda yang awalnya disebut sahabat Vina, namun akhirnya diakui Linda, ia hanya teman biasa saja dengan Vina, karena saat itu kekasih mereka anak geng motor di klub motor yang sama. Usai kemunculannya, Linda juga telah menjalani pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat di Cirebon pada tanggal 27 Mei 2024 lalu. Namun sebelum jalani pemeriksaan, Linda sempat bertemu dengan tim kuasa Hotman Paris dan saat itu Linda kembali alami kesurupan, diduga arwah Vina usai 8 tahun kematian Vina. Dan hal ini mendapat perhatian dari ahli tarot Denny Darko. Lantas seperti apa komentar Denny Darko atas momen kesurupan Linda tersebut? Lantas benarkah juga Denny Darko merasa yakin jika nantinya ada tersangka baru lagi, seorang perempuan? Seperti apa juga Hotman Paris Hutapea tanggapi status tersangka Peggy Setiawan alias Peron alias Robby Setiawan? Benarkah terlalu tergesa-gesa dalam penetapannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kasus pembunuhan terhadap Vina di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam hingga kini masih menjadi misteri walaupun sudah mulai ada perkembangan dengan satu persatu bermunculan orang yang diduga ada hubungannya dengan kejadian tragis tersebut. Dari ditangkapnya Peggy diduga sebagai salah satu DPO kematian Vina hingga kemunculan Linda yang usai kematian Vina mengalami kesurupan yang diduga arwah Vina. Usai 8 tahun berlalu, Linda kembali kesurupan saat pertemuannya dengan tim kuasa hukum Hotman Paris. Saat itu Linda diduga kesurupan arwah Vina lagi. Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai momen kesurupan yang dialami Linda tersebut, maka tim Intens Investigasi pun menghubungi Denny Darko, seorang ahli tarot. Lantas seperti apa komentar Denny Darko atas momen kesurupan Linda? Benarkah Denny Darko melihat kesurupan yang dialami Linda seperti settingan yang mengandung motif khusus? Kesurupan, benar. Tapi kalau menurut saya yang dia mengakui ada banyak kesurupan, saya sih kesurupan yang terakhir ya, itu nggak percaya sih. Saya pribadi nggak percaya ya. Saya nggak berusaha mengajak kalian juga untuk nggak percaya, tapi maksud saya ini ada sebuah motif di dalamnya. Saya nggak bilang kalau ini bohongan, tapi saya melihat ini mengandung motif. Kontroversial karena dia itu kesurupannya setelah dia diminta untuk datang, dimintai keterangan, dia mampir ke tempat kuasa hukumnya. Betul ya, kuasa hukum Linda juga ya, Bang Hotman. Dan terus di depan itu tuh terjadilah hal itu tadi. Nah kalau menurut saya dari pihak Lindanya sendiri ya pribadinya dia sepertinya memang, kalau saya duga sih ada kesengajaan. Apakah saya meyakini dan percaya bahwa orang kesurupan itu ada karena kemasukan arwah? Enggak, sama sekali enggak. Karena saya meyakini di dalam agama saya, Muslim, Islam ini, bahwa seseorang saat sudah meninggal, dia itu masuk ke alam kubur, di mana kita nggak punya akses sama sekali
untuk bisa berjumpa. Jadi nggak mungkin ada sebuah cara untuk bisa berkomunikasi. Ini sudah tertera di kitab suci. Itu bukan arwah Vina. Itu bukan arwah Vina. Jika dalam kesurupan Linda yang terbaru di hadapan tim kuasa hukum Hotman Paris, Denny Darko tidak mempercayainya. Namun perihal akan ada tersangka lainnya, Denny Darko memang melihatnya melalui kartu tarotnya. Dan jika kebanyakan tersangka untuk kasus kematian Vina ini adalah laki-laki, namun kali ini Denny Darko menyebut seorang perempuan yang akan ditetapkan tersangka lainnya oleh pihak Polda Jawa Barat. Mengejutkan memang dan diungkap Denny Darko, perempuan itu adalah teman Vina dan bukan sahabat Vina. Dan awalnya ia adalah saksi walau menurut Denny Darko, orang ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai saksi. Dan tidak hanya satu orang ini yang akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka, tapi masih ada tersangka-tersangka lainnya. Tersangka selanjutnya iya. Dan sepertinya seorang perempuan. Ini baru dugaan ya. Kalau dari kartu ini kartu tentang pertemanan, kenal, tapi bukan sahabat. Kalau saya kira, apakah dia orangnya, kita masih, ini sesuatu penuduhan yang saya nggak bisa ngomong kecuali melalui sebuah penyelidikan polisi ya. Cuman kalau dilihat dari gelagatnya, orang ini memang akan dinaikkan menjadi tersangka. Walaupun mungkin awalnya harus sebagai saksi ya. Walaupun mungkin kalau dianggap saksi, ini perlu sebuah bukti yang menunjukkan bahwa dia ini memang menjadi saksi atas kasus ini tadi. Karena kalau saat ini secara hukum orang ini nggak bisa disebut sebagai saksi. Tapi ini sepertinya memang dianggap sebagai, kalau memang jadi saksi, ini saksi mahkota. Saya kan nggak bisa ngomong ya, tapi kalau apakah ini sebuah hal yang dibilang, ya saya melihat bahwa bisa saja ini tidak terlibat sama sekali. Atau terlibat, tapi kembali ya ini biar pihak kepolisian yang menentukan. Tapi saya rasakan bahwa nanti ini tersangka itu akan bertambahnya itu nggak hanya cuma satu orang. Yang tadi saya katakan satu itu sesuatu yang feeling saya kuat. Nah, tapi kalau saya katakan ada yang lain, sepertinya bisa saja ada. Dan ini bisa lagi. Yang menariknya lagi, Denny Darko juga menelisik dari kartu tarot yang dibukanya mengenai kontroversi penangkapan serta penetapan Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Setiawan sebagai tersangka. Dari pantauan kartu tarotnya, Denny Darko yakin dengan apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian yang sudah menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Namun untuk penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, Denny Darko setuju dengan apa yang dikatakan Hotman Paris jika hal itu dilakukan pihak kepolisian masih prematur alias tergesa-gesa. Untuk yang Peggy, memang masyarakat terbelah. Dan terbelahnya lebih banyak yang nggak percaya. Nggak percaya ini saya kira karena sebuah memori kolektif tentang oknum kepolisian yang banyak juga curang dan mereka ini diduga melakukan tindakan semena-mena dalam penegakan hukum atau apapun yang mengatasnamakan hal itu tadi. Tapi saya katakan bahwa masih banyak anggota polisi yang integritasnya tinggi, bisa kita percaya. Dan saya masih percaya bahwa apa yang diputuskan oleh kepolisian ini tidak gegabah. Hanya saja memang mereka sepertinya belum mau membuka ini semua karena adanya kerahasiaan dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Bang Hotman bilang di sini ini terlalu prematur. Ya betul, maka dari itu mari kita tunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Karena saya kira polisi ini berhak untuk menahan saat ada barang bukti, dan menahannya berapa puluh hari itu memang ada di undang-undang. Selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang, saya masih bersama Kepolisian Republik Indonesia. Jika ternyata memang apa yang dirilis oleh kepolisian ini benar adanya, ya sebenarnya kan sudah tertangkap. Tinggal pembuktiannya di pengadilan nanti bahwa memang Peggy ini adalah pelaku.
Sementara itu, sebelumnya Hotman Paris Hutapea juga sudah melakukan sesi press conference di hadapan awak media atas kinerja pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Setiawan yang telah buron selama 8 tahun. Meski satu sisi mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap Peggy Setiawan, namun Hotman Paris juga menilai bahwa penetapan tersangka oleh pihak kepolisian kepada Peggy Setiawan masihlah prematur atau tergesa-gesa. Menurutnya seharusnya pihak kepolisian jangan terlalu cepat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka sebelum memaksimalkan hasil penyelidikan terhadap Peggy Setiawan maupun saksi-saksi lainnya. Apalagi Polda Jawa Barat juga sudah memeriksa kembali 6 pelaku kematian Vina, di mana 5 pelaku mengaku bukan Peggy Setiawan sebagai pelakunya, sementara hanya 1 orang saja yang mengaku Peggy Setiawan sebagai pelakunya. Keluarga meminta kepada kepolisian untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan, menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap, sudah di BAP 6 pelaku terpidana. Dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan. Memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Kalau kami mengatakan dari segi prinsip hukum, kalau terhadap Peggy, kalau masih ada keraguan-raguan, ya pidana tidak boleh ragu-ragu, harus bukti yang lengkap. Kalau masih ada keraguan-raguan, ya jangan dulu memvonis menyatakan sebagai pelaku gitu loh. Jangan dulu melakukan itu. Lalu seperti apa mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji melihat kesurupan Linda? Benarkah menurutnya kesurupan atau kerasukan Linda itu tidak bisa dijadikan barang bukti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Hanum Ramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, kasus kematian Vina dan sang kekasih Eki saat ini diketahui memang kembali viral dan menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan. Bahkan tak hanya menjadi perhatian bagi para warganet dan masyarakat saja, tapi juga para akademisi populer tanah air. Salah satunya muncul nama mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji saat dihubungi tim Intens Investigasi menilai bahwa kesurupan atau kerasukan yang dialami oleh Linda tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Meskipun saat kesurupan, Linda mengungkapkan banyak hal dan saat Linda kesurupan ada yang memvideokannya. Boleh saja, setiap orang boleh dimintai keterangan asalkan ini bermanfaat untuk mengungkap perkara ini dan membuktikan perkara ini. Yang tidak boleh orang yang dalam kondisi tidak sehat, jasmani dan rohani. Nah contohnya apa? Linda. Pada saat dia kesurupan, dia tidak boleh diminta keterangan. Karena apa? Seseorang saksi termasuk tersangka saat diperiksa itu pertanyaan pertama itu apa? Apakah Anda bersedia diperiksa? Kedua, apakah Anda dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Nah, kalau dia lagi yang membunuh ada ini kan nggak sehat ini kan, berarti tidak boleh diperiksa. Boro-boro keterangannya dipakai, diperiksa pun tidak boleh. Yang ditanya polisi itu mungkin
apakah Anda kenal dengan Eki, dengan ini? Apakah Anda kenal dengan siapa Peggy? Apakah Anda kenal dengan 8 ini? Apakah Anda tahu bahwa malam itu akan terjadi itu? Polisi tidak mungkin akan mencari, apakah kamu keserupan? Nah, kan keserupan itu kan direkam film kan? Mungkin disuruh keserupan ya supaya filmnya, ya kan sekarang orang senang nonton film-film horor kan. Insya Allah selama Polri-nya serius dan menggunakan pendekatan apa tadi, scientific crime investigation. Kalau keadilan hukum sepanjang terungkap kan dapat ya, keadilan hukum ya. Tapi keadilan hakiki nggak bisa karena nyawa nggak bisa ditukar. Hanya nanti keadilan hukum, keadilan sebenarnya akan didapat di akhirat. Allah memberikan ganjaran karena dia orang yang tabah, orang yang sabar menghadapi cobaan. Ya kan ganjarannya surga kan. Ya, kalau dunia nggak bisa. Sebelumnya, tim Hotman Paris 911 yang merupakan tim kuasa hukum almarhumah Vina juga ikut mencari tahu keberadaan Linda. Dan saat Linda muncul, tim kuasa hukum Hotman Paris itu juga sempat melakukan pertemuan dengan Linda, hingga di saat itu juga Linda alami kembali kesurupan diduga arwah Vina. Setelah itu, Linda pun diperiksa Polda Jawa Barat dan saat menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 27 Mei 2024, tim kuasa hukum Hotman Paris juga tampak menemani Linda menjalani pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat. Yang mau diputar. Memang hari ini, habis ini kami mau berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda diperiksa oleh Polda Jabar, tapi karena kondisi Linda anaknya sedang sakit, jadi kami yang berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda. Sementara itu, ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka tentunya menarik perhatian banyak pihak, termasuk dari pengacara kawakan Deo Lipa dan Johnson Panjaitan. Lalu benarkah kedua pengacara kawakan ini siap turun gunung membela Peggy Setiawan jika ditunjuk oleh pihak keluarga Peggy Setiawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Jennifer. Ayo dong subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber bisa. Semangat! Ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai satu-satunya tersangka dari sebelumnya diungkap ada 2 DPO lainnya memang memantik reaksi banyak kalangan, termasuk para pengacara yang ingin memberikan keadilan kepada Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Setiawan. Bahkan ada juga pengacara yang siap bergabung dalam tim pembela Peggy Setiawan. Mereka adalah Deo Lipa Yumara dan Johnson Panjaitan. Menurut Deo Lipa, belum ada yang bisa memastikan Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina, apalagi orang yang hanya melihat dari luar. Hanya saja banyak yang disayangkan mengapa 3 DPO tidak dikejar sejak 8 tahun lalu. Sementara itu, untuk menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang, polisi juga tidak sembarangan. Jadi memang kasus ini harus benar-benar dicermati hingga tuntas. Sedangkan Johnson Panjaitan melihat dari keberanian Peggy Setiawan saat mengaku dirinya tidak bersalah dan berani mati ketika bersuara di momen rilis Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Menurut Johnson Panjaitan, hal itu adalah keberanian luar biasa dan sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Terlebih karena ancaman serius yang datang kepadanya
dan juga hukuman yang sangat berat yang sudah menantinya. Misalnya banyak perkara tersangka buang badan ke orang lain yang nggak melakukan. Nah, orang yang dituduh ini kan ketakutan tuh, akhirnya dia lari, ganti nama segala macam, sehingga menjadi dasar pembenar bahwasanya dia melakukan. Padahal belum tentu dia melakukan gitu. Jadi sebenarnya secara ini kan DPO, kesaksian dia pada masa lalu itu belum ada. Sebenarnya ada teman-temannya cerita, ya kan. Nah, apakah dia melakukan atau tidak belum tentu juga. Tapi karena dia kabur, ketakutan gara-gara mau ditangkap, mau dikurung, lalu dia lari, akhirnya dia kemudian mengganti namanya, melarikan diri, walaupun dia tidak melakukan. Jadi nggak semua orang yang melarikan diri itu adalah pelaku, nggak semua orang yang dituduh itu melakukan. Tapi karena dia takut, jadi dia lari. Jadi ya saya nggak berani menduga Peggy adalah pelaku, nggak berani menjustifikasi, walaupun teman-teman polisi ya memang dia. Buktikan di pengadilan, itulah. Ya karena masa lalu sih udah 8 tahun. Ini karena kasus kelamaan. 8 tahun orang udah lupa loh. Kadang penyidiknya udah ganti, kadang kapolres sudah ganti. Gitu. Jadi banyak hal yang kemudian berubah. Termasuk Peggy sendiri. Waktu DPO mukanya masih imut. Ketika dia ketangkap, dia udah jadi bapak-bapak mukanya. Ya kan? Bagaimana kita berusaha membuktikan itu? Terus siapa nanti saksinya pas di persidangan? Jadi terhadap kasus Peggy sendiri yang diduga pembunuhan, saya nggak berani menjustifikasi atau membuat dugaan-dugaan bahwasanya dia adalah pelaku. Karena kelamaan. Kecuali Peggy datang, saya mengaku memang saya membunuh, saya memukul, saya saya otak pelakunya, itu baru beres tuh, artinya ada pengakuan. Ini orang nggak ngaku. Bagi saya mengerti lapangannya. Bagi saya itu keberanian yang sangat luar biasa dan harus dilindungi oleh undang-undang karena pasal 53 dia harus didampingi oleh pengacara karena dia dituduh hal yang sangat serius dan ancaman hukumannya berat. Ya, selain itu juga menurut saya ya jangan dimanipulasi, semua prosesnya harus transparan. Dia tentu bersedia masuk ke dalam tim pembela karena sudah ada lawyernya, dan doa saya bersama dengan Peggy mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan ya agar dia mampu menghadapi ini. Dan ingat, semua orang harus praduga tak bersalah, jangan menuduh orang sebelum diadili karena banyak soal yang masih harus dipersoalkan. Jadi mari kasus ini kita bawa ke pengadilan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.